Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Anna dan ada Mas Alwi, Mas Advan dan Mbak Firly. Di sini kami akan menjelaskan materi seputar pemikiran filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ar-Razi. Dimulai dengan materi yang pertama yaitu Al-Farabi. Al-Farabi atau dikenal juga dengan Abu Nasr Al-Farabi atau Al-Farabius dalam tradisi barat adalah seorang filsuf muslim terkenal yang hidup sekitar abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Ia lahir sekitar tahun 870 Masehi di Farab, sebuah kota di wilayah Kazakhstan modern, dan meninggal sekitar tahun 950 Masehi. Namanya sering dikaitkan dengan tradisi filsafat Islam dan pengaruh besar yang ia miliki pada perkembangan pemikiran di dunia Islam. Al-Farabi adalah seorang filsuf, ahli musik, ahli matematika, dan ilmuwan. Karyanya yang terkenal mencakup bidang-bidang seperti metafisika, etika, politik, logika, dan musik. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam penafsiran ulang karya-karya Aristoteles. Al-Farabi berusaha untuk menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan pemikiran Plato dan pemikiran Islam. Dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah atau Negara yang Adil, Al-Farabi membahas konsep tentang pemerintahan yang ideal, di mana pemerintahan harus memimpin dengan bijaksana untuk mencapai keadilan sosial. Pengaruh terhadap filsafat Islam, Al-Farabi dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam tradisi filsafat Islam. Karyanya mengilhami banyak pemikir muslim selanjutnya, terutama di bidang politik, etika, dan logika. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Al-Razi dan pengaruh teologinya. Beliau, Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, lahir di Rai, suatu kota dekat Teheran. Dalam karir kehidupannya, Al-Razi pernah menjabat menjadi direktur rumah sakit di Rai dan di Baghdad. Ia terkenal di barat dengan sebutan Razes. Dari buku-bukunya mengenai ilmu kedokteran, karyanya yang terkenal adalah tentang cacar dan campak, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa berulang kali. Cetakan yang ke-40 dicetak pada 1866 Masehi. Kemudian kitab Al-Hawi merupakan ensiklopedia tentang ilmu kedokteran yang tersusun lebih dari 20 jilid. Dalam filsafatnya mengenai hubungan manusia dan dengan Tuhan, ia berpendapat bahwa kesenangan manusia sebenarnya ialah kembali kepada Tuhan dengan meninggalkan alam materi seperti filsafat Pythagoras. Untuk kembali kepada Tuhan, roh manusia harus terlebih dahulu disucikan, dan yang dapat mensucikan roh ialah ilmu pengetahuan dan berpantang mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Al-Razi mengatakan agar manusia tidak perlu zahid dan juga tidak terjebak dengan kesenangan materi. Adapun beberapa poin penting tentang pengaruh filsafat Ar-Razi dalam teologi Islam, yaitu yang pertama, pentingnya pengetahuan spiritual. Filsafat Ar-Razi menekankan pentingnya pengetahuan spiritual dan pemahaman esoteris terhadap ajaran Islam. Hal ini berarti melebih pahamkan literal terhadap Quran dan hadis untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam makna spiritual. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Aliran ini mendorong umat Islam untuk
memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Quran dan hadis, bukan hanya dari segi literal, tetapi juga dari segi makna tersembunyi di baliknya. Yang ketiga, peran imam dalam ajaran Islam. Filsafat Al-Riza menghidupkan kembali peran dan pentingnya imam dalam ajaran Islam, terutama Imam Mahdi. Hal ini memberikan fokus pada kepemimpinan spiritual dan peran imam sebagai penerus dan pemimpin umat Islam. Yang keempat, pengharapan akan kedatangan Imam Mahdi. Aliran ini menumbuhkan pengetahuan dan keyakinan akan kedatangan Imam Mahdi sebagai figur yang akan membawa keadilan, keselamatan, dan kesempurnaan agama Islam. Hal ini mempengaruhi keyakinan umat Islam terkait masa depan dan harapan akan perbaikan dunia. Yang terakhir, pengaruh konsep teologi. Filsafat Ar-Razi memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep teologi Islam, khususnya dalam pemahaman spiritual dan ekspoliasi makna-makna tersebut dalam ajaran agama. Ini memberikan landasan untuk pemikiran dan diskusi intelektual di dalam komunitas muslim. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang filsuf Al-Kindi, mulai dari biografi, pemahaman filsafat, dan juga pemahaman atau pengaruh daripada filsuf Al-Kindi terhadap teologis agama Islam. Al-Kindi atau bisa disebut Al-Kindus, nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub ibni Ishaq ibni Sobah ibni Imran ibni Ismail al-As ibni Qais Al-Kindi, yang mana lahir di Kufah, Irak pada tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana Harun ar-Rasyid ini menjabat sebagai raja di dinasti Abbasiyah. Nama Al-Kindi dinisbatkan kepada marganya atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam menurut Fuad Ahwani. Al-Kindi ini lahir termasuk adalah keluarga yang bangsawan, terpelajar, dan juga menjadi orang-orang yang terpandang karena kekayaannya. Leluhurnya atau kakeknya Ismail As ibni Qais itu memeluk Islam pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana beliau juga menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi. Setelah itu, pada saat setelah Kanjeng Nabi wafat, keluarga Al-Kindi pindah ke Kufah, yang mana pada saat itu ayah Al-Kindi menjabat menjadi gubernur pada zamannya Al-Mahdi, Al-Hadi, dan juga Harun ar-Rasyid pada masa 775 Masehi sampai 905 Masehi pada kekuasaan Abbasiyah. Al-Kindi ini masih kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Al-Kindi kecil melewati masa menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa, dan juga kesastraan Arab, ilmu hitung. Tetapi Al-Kindi ini lebih mendalami pelajaran filsafat atau ilmu pengetahuan. Tetapi di samping itu Al-Kindi juga mempelajari fikih dan juga kajian-kajian ilmu Arab atau keilmuan kalam. Selanjutnya adalah pemikiran filsafat menurut Al-Kindi. Memang banyak sekali Al-Kindi ini, seorang filsuf ini, membahas beberapa keilmuan. Yang paling utama adalah ilmu pengetahuan dan juga ilmu filsafat. Pemikiran ilmu filsafat menurut Al-Kindi ini adalah beliau terdoktrin daripada filsafat-filsafatnya Yunani klasik ataupun warisan Neoplatonis, dan lebih condong terhadap Aristoteles dan juga Plato. Yang mana Al-Kindi ini dalam risalahnya mengkhususkan untuk memaparkan bagian permulaan dari disiplin filsafat. Al-Kindi mengemukakan 6 definisi filsafat yang seluruhnya bercorak Platonis atau lebih dikenal dengan filsuf Plato. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia, yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan atau wahdaniyah, dan juga ilmu keutamaan atau fadilah, yang mana dan beberapa kajian apapun yang berguna bagi kehidupan bangsa manusia. Di filsafat menurut Al-Kindi ini adalah batas mengetahui hakikat sesuatu sejarah, batas kemampuan manusia untuk mengetahui tujuannya apa, untuk mengetahui teori,
kebenaran atau mengetahui kebenaran, dan dalam praktek adalah mengamalkan kebenaran dan juga kebaikan. Jadi menurut Al-Kindi ini, filsafat ini adalah sesuatu yang mana dia akan mengorek daripada kebenaran tersebut dan juga akan menjalankan daripada kebenaran tersebut. Dan Al-Kindi mengatakan bahwa filsafat bersandar pada kemampuan akal atau rasionalisme atau rasionalitas, tidak berbeda dengan fakta bahwa doktrin agama ini juga memerlukan akal sebagai alat untuk memahami ajarannya. Maka daripada itu, Al-Kindi ini lebih berciri khas bahwasannya dia akan mengikuti daripada filsafat daripada Aristoteles ataupun Plato, tetapi dia juga menggabungkan antara pemahaman filsafat dari Aristoteles dan juga Plato atau Neoplatis terhadap agama yang dia yakini, seperti itu. Aristoteles memaparkan perbedaan antara doktrin agama dan filsafat. Ini juga diikuti oleh Al-Kindi, yang mana Al-Kindi juga mengatakan bahwasanya filsafat ini merupakan bagian dari humaniora yang dicapai para filsafat melalui proses panjang dalam pembelajaran. Sedangkan agama adalah ilmu ketuhanan yang mana menempatkan tingkatan tertinggi karena diperoleh tanpa proses pembelajaran dan hanya diterima secara langsung oleh para rasul melalui perwahyuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menunjukkan, filsafat ini menunjukkan jawaban-jawaban yang ketidakpastian dan memerlukan perenungan yang mendalam. Sedangkan agama lewat kitab suci saja sudah memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Yang ketiga adalah filsafat menggunakan metode logika, sedangkan agama melalui metode persoalan manusia dengan keimanan. Tetapi nanti ada pembahasan lagi dari Al-Kindi, mulai dari pemikiran Al-Kindi tentang metafisika dan juga pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Untuk pemikiran filsafat, Al-Kindi lebih condong terhadap Aristoteles dan juga Plato, yang mana dia menggabungkan antara pemikiran-pemikiran Yunani klasik tersebut dengan ajaran agama Islam yang dia yakini. Pengaruh filsafat terhadap teologi agama. Menurut Al-Kindi ini, di dalam pemikiran metafisika, Al-Kindi ini mengatakan bahwasannya pengetahuan itu dibagi menjadi dua, yang mana pertama adalah pengetahuan ilahi atau divine science, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan, dasar pengetahuannya ialah keyakinan. Yang kedua adalah pengetahuan manusiawi atau human science atau filsafat, dasarnya ialah pemikiran. Al-Kindi merupakan filsafat pertama yang menggagas bahwasannya rasional tentang keberadaan Tuhan itu bisa diargumentasikan terhadap argumentasi kebaruan atau dalil al-hudus. Menurut Al-Kindi, alam semesta ini pun betapapun alam semesta ini luasnya adalah terbatas. Tetap ada keterbatasan di alam semesta ini, yang mana beliau meyakini bahwasannya alam mesti mempunyai titik awal dalam waktu. Betapapun jauhnya ia diruntut ke belakang, ia harus mulai dalam titik temporal tertentu. Jadi intinya dari pemahaman Al-Kindi ini adalah alam semesta ini walaupun seluasnya seperti ini pasti mempunyai titik awal, yang mana titik awal ini adalah dari Sang Pencipta atau Tuhan tersebut. Tidak mungkin pada saat surut ke belakang secara terhingga atau tasalsul, atau pada saat mundur ke belakang itu terus menerus, tidak mungkin. Maka dari itu pasti ada tonggak awal dan pasti juga ada titik awal daripada alam semesta ini diciptakan, atau alam semesta ini mempunyai titik terakhir daripada keluasan alam semesta ini. Pengaruh teologi selanjutnya adalah Al-Kindi mengatakan filsafat awal atau filsafat pertama itu adalah filsafat Tuhan, yang mana filsafat Al-Kindi ini mewacanakan bahwasanya al-haq sebagai telos yang akan mengakhiri kerja filsafat. Al-Kindi pernah mengatakan, dan hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles, mengatakan bahwasanya Allah Maha Terpuji, dia adalah penyebab gerak ini yang abadi. Maka ia tak dapat dilihat dan tak bergerak. Penyebab gerak tanpa menggerakkan dirinya secara sederhana, ia tunggal sehingga tak dapat dipecah lagi menjadi lebih tunggal, dan tak terlihat karena tak tersusun dan tak ada susunan baginya. Tetapi sesungguhnya ia terpisah daripada yang diciptakan.
Karena yang diciptakan ini adalah sesuatu yang bisa dilihat. Dan penyebab dari bergeraknya yang diciptakan ini adalah perkara yang menciptakan, yaitu Tuhan. Dan teologi selanjutnya adalah Al-Kindi mengemukakan dalil-dalil yang lazim digunakan oleh para teolog, yaitu dalil Bahrul Ulum, Baharul Alam, dalil keragaman dan kesatuan, dalil pengendalian alam dan keteraturan. Yang mana menurut Al-Kindi, apapun eksis di alam, baik alam yang terindra maupun yang tidak terindra, tidak mungkin memiliki keanekaragaman tanpa keseragaman, dan keseragaman tanpa keragaman. Hukum keseragaman dan keragaman ini bukan merupakan sebuah kebetulan sejarah belaka, tetapi pasti ada penyebabnya. Penyebab yang memunculkan keragaman dan kesatuan ini mesti sesuatu yang tidak dapat disebabkan oleh yang lain, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka sebenarnya masih banyak lagi tentang teori Al-Kindi, tetapi nanti akan dilanjutkan dengan teori-teori selanjutnya, mulai dari filsafat Al-Farabi dan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Mari kita bahas tentang Ibnu Sina dan kontribusinya dalam berbagai bidang ilmu serta pemikiran filosofinya yang mempengaruhi teologi Islam. Sebelum saya lanjut, saya akan membawakan biografinya dahulu. Ibnu Sina atau Avicenna adalah filsuf Persia Islam abad ke-11 yang berpengaruh dalam metafisika, epistemologi, dan etika. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di wilayah Bukhara yang saat ini merupakan bagian dari Uzbekistan, dan meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Iran. Saya akan lanjut untuk filsuf yang berpengaruh dalam Ibnu Sina. 1. Metafisika. Ibnu Sina memandang Tuhan sebagai sumber eksistensi dan membahas konsep-konsep seperti Tuhan, jiwa, dan alam semesta yang dalam karya yang terkenal Al-Shifa dalam kurung The Book of Healing tutup kurung. Untuk yang kedua, epistemologi. Ia membagi pengetahuan menjadi dua jenis. Pengetahuan a priori dalam kurung yang diperoleh dari akal tutup kurung, dan pengetahuan a posteriori yang diperoleh dari pengalaman. Untuk yang ketiga, etika. Ibnu Sina mengembangkan konsep kebahagiaan dalam kurung eudaimonia tutup kurung sebagai tujuan utama hidup manusia yang tercapai melalui pengetahuan dan pengembangan potensi batinia. Untuk yang selanjutnya, pengaruhnya pada teologi Islam itu mencangkup ada 4. Yang pertama, kesesuaian dengan ajaran Islam. 2. Pemikiran tentang Tuhan. 3. Konsep jiwa. 4. Pengaruh terhadap pemikiran lain. Untuk yang ke-1, kesesuaian dengan ajaran Islam. Upaya memadukan pemikiran filsafat Yunani klasik, terutama Aristoteles, dengan ajaran Islam. Untuk yang kedua, pemikiran tentang Tuhan, mengembangkan argumen kosmologis tentang keberadaan Tuhan, memandang Tuhan sebagai sumber segala eksistensi. Untuk yang ketiga, konsep jiwa, membahas jiwa dalam konteks pencarian kesempurnaan, di mana jiwa dipandang sebagai entitas yang harus mencapai kesempurnaan dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Untuk yang keempat, pengaruh terhadap pemikiran lain. Karya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran Barat seperti Thomas Aquinas yang kemudian menjadi salah satu teologi Kristen paling berpengaruh. Nah, dengan demikian, Ibnu Sina tidak hanya memberikan sumbangan besar dalam pemikiran filsafat Islam, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan teologi Islam dan interaksi antara filsafat dan agama dalam sejarah pemikiran manusia. Dengan demikian, melalui eksplorasi berbagai pemikiran filsafat dari berbagai tokoh filsafat yang saya paparkan dan kelompok saya paparkan, kita telah melihat bagaimana kontribusi mereka membentuk landasan pemikiran manusia dari metafisika hingga etika. Pemikiran ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang alam semesta dan manusia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang makna hidup dan keberadaan kita di dunia ini. Semoga pemahaman ini dapat terus menginspirasi kita dalam merenungkan hakikat eksistensi dan menjelajahi kompleksitas pemikiran manusia. Sekian dari saya dan kelompok saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.